Selamat pagi, Pak. Kami dari kelompok 22, sini kami akan menjelaskan program yang sudah kami itu melalui status yang sudah diberikan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rita Syanturi dengan NIM 12S25048 dan teman saya PB Yolanda Kais dan kita dengan tim 12S250. Jadi sebelum kami menjelaskan program yang sudah kami bentuk, sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Total Task Management System. Sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun, mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan. Oleh karena itu, Ucup dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucup berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun, sebelum itu, terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program. Add tabs adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut. Update tab status adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Show segment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu kita ingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian, program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas paling besar. Program akan terus menerima input dan output. Karena program akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan yaitu update status. Akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas yaitu triple dash atau sudah mencapai maksimum. Cara menghitung prioritas, prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1,0 per hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3, penting, Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, tugas ini memiliki prioritas menengah. Jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan, namun jangan sudah terlalu lama. Kemudian, ini adalah contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Jadi nanti inputan dan outputan di sini ini akan kita masukkan ketika program kita sudah selesai dan kita ingin menjalankan program tersebut. Jadi setelah itu saya akan menjelaskan flowchart yang sudah kami buat. Jadi pertama kali di sini kita akan mendeklarasikan variabelnya untuk agar programnya itu dan selanjutnya itu bisa tahu variabelnya dan bisa berjalan. Jadi pertama kali kita mendeklarasikan variabelnya. Sini dia ada banyak. Dia ada banyak. Sini dia ada deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status, matkul, dan teks. Kan tadi katanya dia maksimum array-nya itu 10. Maka semua ini menggunakan array dan array size-nya itu 10. Dan di sini kita menggunakan tipe data string. Di sini juga kita sama mendeklarasikan variabelnya, tingkat kesulitan dan juga prioritas. Ini juga kita pakai array size-nya
dengan ukuran harinya itu 10. Dan tipe datanya itu di sini real. Kemudian kita juga buat lagi, kita deklarasikan lagi hari hingga deadline-nya dengan tipe data integer dan tetap juga menggunakan array dengan ukuran 10. Kemudian kita masukkan deklarasikan tabs-nya dengan tipe data string. Kemudian kita buat lagi variabel i dan variabel n dengan tipe data integer. Dan kita tugaskan bahwa n sama dengan 0. Kemudian di sini kita call atau kita panggil dan kita isi ini inisialisasi, deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas teks. Jadi yang kita call ini adalah yang sudah variabel yang udah kita deklarasikan. Kemudian di sini kita pakai looping for. Di looping for kita buat variabelnya i dan start value-nya itu dari 0 dan end value-nya itu 9. Dan step by 1. Di sini kita pakai increasing. Jadi ketika dia di looping for ini kita lanjut, di sini kita input tabs-nya. Kemudian setelah kita input, kita pakai chart-in. Di chart-in ini kita buat tabs sama dengan add tabs. Jadi ketika kita input tabs ini dan dia masuk ke jika ini, dia kalau benar, kita tugaskan ini. Dengan variabel n, expression-nya itu add tabs, deskripsi tugas, matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status prioritas, teks, if. Jadi kalau dia benar, dia akan lanjut ke sini. Tapi kalau dia salah, maka dia lanjut lagi ke chart if yang selanjutnya. Di sini chart if yang selanjutnya itu tabs sama dengan update tabs status. Nah, kalau dia bernilai benar, maka kita panggil dia update tab status pada matkul status n. Nanti ini beda function. Kemudian kita tugaskan dia dengan variabel i sama dengan expression-nya itu i dipaksa. Kalau dia salah, dia lanjut lagi ke chart yang selanjutnya dengan tabs dia show assignment. Di show assignment ini kalau dia bernilai benar, maka penugasannya itu variabel i, expression-nya itu i dikurang 1. Kemudian, kalau dia salah, dia akan lanjut lagi ke istilah selanjutnya dengan tags sampai dengan triple dash. Jadi sini tadi katanya programnya itu dengan tags. Kalau dia bernilai benar, maka dia i sama dengan 10. Nah, setelah ini kita lanjut di sini. Sini kita call lagi dia spending dengan isi apanya, isi kolom ini variabel yang udah kita deklarasikan tadi. Sini juga nanti kita call kan di sini output, deskripsi tugas, pada matkul, dosen, deadline, nim nama, status, prioritas, teks, dan end. Nah, setelah ini kita lanjut ke main function yang lainnya atau function yang selanjutnya itu dengan add tabs. Jadi di function yang ini kita sebutkan di sini kita buat function name-nya itu add tabs dan parametersnya itu kita buat deskripsi tugas, kode matkul dan dosen. Di sini kita gunakan tipe data string dan return variabelnya ini kita buat n dengan tipe integer. Lalu setelah itu, disinilah kita input satu-satu semuanya. Kita input deskripsi tugas, input kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, dan status. Dan dalam forumnya ini kita buat i. Kemudian, kita berikan penugasan dengan prioritas i sama dengan kita masukkan rumus yang tadi sudah diberikan di readme tadi. Rumusnya itu tingkat kesulitan i dikali 1,0 per hari hingga deadline. Nah, setelah itu, kita menggunakan chart if. Di chart if ini kita buat prioritas i lebih besar dari 3. Nah, kalau dia bernilai benar, maka teks i, expression-nya itu penting. Anda harus mengerjakan tugas ini sekarang. Baru kalau dia bernilai salah, maka dia akan lanjut ke chart if yang kedua
prioritas I lebih kecil sama dengan 3, dan prioritas I lebih besar sama dengan 1,5. Kalau dia bernilai benar, maka teks I, tugas ini memiliki prioritas menengah. Kalau dia salah, dia lanjut lagi ke jika yang selanjutnya. Sini kita buat prioritas I lebih kecil 1,5. Kalau dia bernilai benar, maka nanti penugasannya itu teks I. Tugas ini relatif ringan, namun jangan tidak terlalu lama. Kalau dia bernilai salah, dia akan masuk dengan expression triple dash. Nah, kemudian ini semua kita berikan penugasan dengan variabel n, dan ekspresinya itu n tambah 1. Tambah 1. Nah, return integer n. Setelah dari sini masih belum selesai, kita lanjut lagi ke function yang lainnya, yaitu descending. Nah, di function ini sama juga seperti tadi dengan function name descending. Parameternya itu deskripsi tugas, kode matkul, dosen, mas, dengan tipe data string. Dan return type itu nol. Nah, kemudian sini kita deklarasikan lagi variabelnya. Sini kita deklarasikan variabel H dengan tipe data integer. Kemudian kita masukkan lagi dengan tipe data string, yaitu SV, deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, name nama, status, matkul, dan teks. Nah, kemudian kita deklarasikan lagi tingkat kesulitan, efek prioritas, dan yang lainnya dengan tipe data array. Kemudian kita buat lagi SP hari hingga deadline dengan tipe data integer. Setelah ini kita gunakan looping for dan variabel i, dan start value-nya 0, dan value-nya itu n dikurang 1, dan step by 1. Nah, ketika dia sudah lanjut, kita buat lagi looping lainnya dengan variabel h, start value-nya itu n ditambah 1, dan n value-nya itu n kurang 1, dan step by-nya itu 1. Nah, dia berlanjut lagi kita gunakan sampling. Jadi di sini kita isi lagi prioritas I, lebih kecil prioritas H. Jadi di sini kita bandingkan tiangnya. Kalau dia bernilai benar, kita berikan penugasan. Penugasannya ini dengan variabel SV deskripsi tugas, dengan ekspresinya deskripsi tugas H. Jadi yang kita berikan penugasannya ini, penugasan dari variabel yang kita deklarasikan tadi. Semuanya sama, deskripsi tugas I sama dengan save deskripsi tugas, kode matkul sama dengan kode matkul H, kode matkul H sama dengan kode matkul I sama dengan SP kode matkul hingga selanjutnya. Ini panjang, kita boleh lihat di sini. Jadi ini semuanya turun-turunan dia. Dia berlanjut, terus berlanjut. Nah, di descending ini yang kita masukkan. Lalu, belum sampai di situ, kita lanjut lagi function yang selanjutnya. Ini function inisialisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, VB. Selanjutnya itu ada function yang ada, yaitu inisialisasi. Nah, jadi untuk function inisialisasi ini memiliki parameter, jadi karena parameternya itu terdiri dari variabel deskripsi tugas, kode matkul, dan dosen yang kan dengan tipe data string dan menggunakan array. Nah, lanjut setelah masukkan function inisialisasi, kita akan lanjutkan dengan saat clear, deklarasikan variabel A dengan menggunakan tipe data integer. Lalu dilanjutkan lagi dengan looking for, di mana looking for ini misalkan variabel A start value 0 and value 9, directionnya increasing dan step-nya dari 1. Nah, lanjut untuk looking for ini menggunakan next step dan selanjutnya atau selesai. Nah, kalau dia berlanjut, itu diberikan penugasan dari deskripsi tugas sampai teks A
yang dimana setiap variabelnya itu dilanjutkan dengan fungsi QA dan fungsi QA. Dan ekspresi itu adalah tanda petik QA. Nah, itu ditunjukkan dari deskripsi sampai pengenaan. Nah, untuk tingkat kesulitan dan harus mendadak lagi itu ekspresi itu adalah 6. Dan lanjutkan lagi dengan dasar status, di mana statusnya di mana penulisnya itu variabel status A dan expression itu pada petik 2. Nah, untuk prioritasnya itu berbeda, expression itu di vertical dan teks A juga berbeda juga, expression itu dan tanda. Nah, di sini kita lihat kalau untuk N-nya itu dia nggak ada N-nya, dia akan berhenti, dia tidak akan melanjut atau mau lagi ke function inisialisasi tadi. Nah, lanjut kita ke function yang keempat itu adalah mana function output itu terdiri dari parameter yang memiliki variabel deskripsi tugas sebagai waktu dan batasan di mana tipe datanya menggunakan string dan menggunakan array. Nah, array tadi ya seperti tadi ada 10 setiap variabel. Lalu dilanjutkan lagi dengan variabel i dengan menggunakan tipe data integer. Lalu dilanjutkan lagi dengan menggunakan perulangan for, di mana variabel itu adalah is, value-nya 0, dan value-nya n kurang 1, setengahnya 1, dan direction-nya itu maksud. Nah, sama seperti yang function sebelumnya, untuk looping seperti ini, dapat kelihatan berakhir atau selesai. Nah, kalau dia lanjut itu dilanjut dengan set if, di mana conditional expression itu adalah status i by index sama dengan tanda petik mulai selesai tanda petik. Lalu kalau dia kalau pada set if ini dia menggunakan strict false, dimana kalau dia terus kalau benar dia akan berlanjut untuk mengeluarkan prioritas tapi dengan menggunakan prefix, di mana prioritasnya prefix itu terdiri dari mana prefix ini itu supaya hasilnya tidak koma. Nah, untuk dilanjutkan lagi output yang kedua, di mana di output yang kedua ini bersihkan deskripsi fungsi, lalu kode matkul kode i, nama i, dan status i. Nah, ini merupakan tanda pemisah dari setiap variabel. Nanti untuk bisa mengeluarkan hasil yang sama dengan contoh yang ada pada nah, kalau dia salah dari chart if yang sama ini, dia akan lanjut ke chart if yang kedua. Karena yang tadi yang selesai, berarti yang selanjutnya itu yang belum selesai. Statusnya itu belum selesai. Nah, kalau dia true, dia memiliki prioritas dengan fix prioritas sama yang kayak tadi, itu kedua. Dan kalau dia berlanjut, kalau dia true juga berikan deskripsi tugas pada matkul, dosen, deadline, nama, status, dan teks. Sama juga yang tadi memiliki standar besar. Nah, kalau sama juga yang action sebelumnya, di mana kalau dia udah selesai atau done ada for ini, dia akan end, tidak akan muter lagi ke function outputnya tadi. Lalu berikutnya adalah function yang terakhir, karena function yang terakhir ini memberi nama status parameternya itu terdiri dari variabel pada matkul, status, dan n, di mana pada matkul dan status itu string dan menggunakan array, sedangkan n hanya menggunakan tipe data belajar sidang. Dan bulan juga dia mengklaim
dengan menggunakan variabel kodenya dan status di mana menggunakan ketidakpastian. Lalu dilanjut lagi dengan variabel H dengan menggunakan tipe data integer. Lalu dilanjut lagi dengan input variabel kodenya. Lalu dilanjutkan lagi dengan looping for di mana looping for ini menggunakan variabel A dan start value-nya itu 0, and value-nya n kurang 1, dan direction stimuli. Yang menggunakan direction increasing step maju dari 1. Sama juga kalau dia berlanjut itu akan membutuhkan syarat if yang berisikan kodenya sama dengan variabel. Kalau dia benar, dia akan menginput harus menginput status dan memberikan penugasan status H sama dengan status. Nah, kalau dia udah dan dia akan berhenti, tidak akan kembali ke functionnya tadi. Nah, kita karena sudah selesai pengertiannya, maka dari itu kita akan coba tadi dari contoh yang ada pada soal. Kita akan mencobanya.
Ini sudah soal tadi itu artinya harus sama dengan arti yang program. Dan di sini dapat kita lihat arti yang ada pada program itu keluarannya sama dengan output yang ada pada selesai. Ya, untuk program yang kami buat di algoritma kali ini itu berhasil dan sukses. Dan kami sudah mengauto-bed-nya di GitHub. Dan auto-bed itu menunjukkan bahwasannya itu benar dengan menandakan pada sekitar warna hijau. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan tentang ini. Untuk menyelesaikan studi kasus yang sudah diberikan. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Siap.